Hello guys, welcome to Atma Mind. Ini adalah podcast perdana kita bersama saya Andina dan rekan saya. Saya Alia Zafira. Ya, untuk podcast kali ini kita bersama narasumber ada Mbak Puspita dan Mbak Dian. Ya. Boleh perkenalan dulu kali ya? Dari Mbak Puspita dulu boleh? Hai, kenalkan aku Puspita Cahyanirwana, biasa dipanggil Puspita. Halo Mbak Puspita. Oke, hai, nama aku Dian Nuraini, biasa dipanggil Dian. Halo Mbak Dian. Halo juga. Oke Mbak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau boleh tahu, kesibukannya sekarang apa ini? Masih jadi seorang pelajar kah? Mahasiswa? Udah bekerja? Kalau untuk sekarang masih jadi mahasiswa ya di Oh, salah satu universitas di Purwokerto. Ya. oke. Mbak Puspita dan Mbak Dian ini satu jurusan kah? Satu prodi, satu kelas kah? Ya, satu jurusan, satu prodi, dan satu kelas juga. Oh, oke. Bestie kah? Kalau sekarang mungkin iya ya, Mbak Puspita. Ngakui nggak? Boleh. Mantap banget ya. Semester berapa nih Mbak? Kita semester 6. Semester 6. Lagi sibuk-sibuknya ya? Ya, lagi sibuk magang sekarang. Iya. Oke. Untuk podcast perdana kita nih Mbak, kita disembang ngobrol-ngobrol sama Mbak Puspita sama Mbak Dian. Mau topik pertama apa ini? Untuk topik pertama kita mau bahas insecure nih. Oh, Sering Iya. banget terjadi gak sih sama kita seorang wanita ini Iya, ngerasa apalagi insecure? perempuan gitu. Iya. Walaupun insecure tuh nggak cuma dialami sama perempuan ya, Iya. mungkin cowok-cowok juga Cowok-cowok. mengalami gitu. Mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Dari Mbak Dian atau Mbak Puspita dulu, monggo. Sebenarnya insecure menurut Mbak ini apa sih? Dari Mbak Dian dulu mungkin boleh. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri, menurut aku ya, insecure itu lebih ke rasa nggak percaya diri gitu, yang terlalu berlebihan. Terus juga merasa ketakutan yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Oke. Kalau dari Mbak Puspita sendiri? Hampir sama sih, insecure itu pertamanya itu karena nggak percaya diri. Iya. Dari nggak percaya diri itu muncul rasa ragu-ragu, rasa cemas juga, takut nggak diterima di lingkungan. Oke. Berarti pada dasarnya garis besarnya dari insecure itu kita nggak percaya diri ya. Betul. Dan nggak mungkin kita ngerasa insecure secara tiba-tiba. Pasti ada sebabnya ya, Ada sebab dan faktornya. faktornya. Kalau boleh tahu apa tuh faktor terbesar dan penyebab dari insecure itu apa? Oke, kalau menurut aku sendiri, faktor terbesar ya dari rasa insecure itu kenapa bisa muncul itu biasanya lebih ke faktor lingkungan ya. Kayak banyak faktor, ada lingkungan keluarga mungkin, terus juga lingkungan sosialnya, lingkungan pertemanan gitu-gitu. Yang menuntut kita mungkin untuk bisa ini itu, dan mungkin dari diri sendiri nggak sanggup atau belum memenuhi iya, gitu ya. belum memenuhi kriteria tersebut Iya. gitu. Jadinya rasa insecure atau ketakutan yang berlebihan itu muncul seperti itu. Iya. Kalau dari Mbak Puspita sendiri? Sama sih, hampir sama jawabannya karena faktor lingkungan juga. Iya. Sering banget gak sih insecure dari faktor lingkungan ya? Apalagi Mbak kan udah kuliah udah semester 6 nih. Iya. Nah, apalagi kayaknya udah mulai awal-awal masuk COVID gak sih Mbak? Iya, COVID ya. Dan dari semester 1 sampai semester 6 ini, apa yang pernah Mbak temuin jadi penyebab faktor insecure ini? Mungkin boleh Pastinya Mbak Dian sama Mbak Puspita pernah dong ngerasain insecure. Iya. Pastinya pernah sih. Pasti sering. Dan itu faktor dari Mbak Dian dan Mbak Puspita sendiri itu apa gitu? Kalau dari aku faktornya itu pertama lingkungan sih. Pengalaman tersendiri. Nah, itu lingkungannya dari apa nih? Dari perkuliahan kah atau dari keluarga kah? Dari keluarga pernah, dari lingkungan pertemanan pasti juga pernah. Karena kalau insecure itu biasanya dari lingkungan terdekat ya, pertemanan, keluarga gitu. Dan aku pengen tahu nih, kita kan udah lulus ya nih.
udah mau menjelang ibaratnya mau kuliah nih. Nah, buat awal-awal kuliah mungkin Mbak ada rasa insecure terhadap teman yang mungkin lebih ekstrovert gitu. Sering dijumpain nggak? Kayak apa namanya? Iri lihat teman-teman ekstrovert kok aku introvert gitu. Sering sih. Apalagi waktu pertama masuk kuliah kan lagi apa ya, ibaratnya lagi aktif-aktifnya mahasiswa ikut cara ini itu. Kayak aku nggak berani gabung. Oke. Kalau Mbak Dian? Ya hampir sama sih ya. Cuma lebih ke kayak bukan dari lingkungan pertemanannya. Kalau lingkungan pertemanan insya Allah bisa sih kayak bisa menyesuaikan karena aku juga termasuknya yang ambivert cuma lebih dominan ekstrovert. Jadi lebih gampang untuk berbaur sama teman-teman gitu. Itu lebih gampang. Cuma insecure-nya itu lebih ke kayak kalau ketemu circle teman-teman yang pinter-pinter. Nah, itu yang jago ngomong di depan gitu. Nah, itu pasti insecure-nya kayak misalkan kita bisa berbaur, kayak bisa ngobrol panjang lebar gitu. Tapi kok ketika apa ya, kayak ketika ngomong di depan, suruh ngomong yang penting itu kok Gak berani. mereka Iya. Itu insecure-nya itu sih. Dan ketika kita udah ngerasa tertekan karena faktor lingkungan dan insecure ini, pastinya ada dampak tersendiri ya. Kayak udah kalau misalnya insecure terlalu berat, aku jadi males nih ketemu sama orang-orang, kayak males berkerumun, mending milih sendiri daripada sama ibaratnya geng-gengnya gitu lah ya. Kalau menurut Mbak sendiri gimana? Dampak kayak pernah dirasain dari insecure apa dampak terbesar? Aku nih. Oke, kalau aku dampak terbesar dari insecure lebih ke grogi gitu kalau ngomong di depan banyak orang. Nah, itu sih. Cuma kayak gitu doang. Nggak yang parah banget. Nggak parah-parah. Paling kayak masih bisa lah diatasin gitu. Tapi aku punya nih, kalau kisah temanku ada nih yang parah banget. Boleh nggak diceritain? Boleh. Soalnya kalau dari aku sendiri tuh nggak yang berlebihan banget gitu. Masih bisa lah diatasin. Nah, kalau temanku ini dulu itu dia emang aslinya cantik. Cantik, putih, mancung gitu-gitu. Kulitnya mulus. Cuma eh ketika dia masuk kuliah, itu kulitnya tuh breakout loh. Jadi banyak jerawat gitu-gitu. Jadi kan kayak yang tadinya dia tuh cantik, terus mulus, terus anaknya juga ekstrovert, tiba-tiba kayak gitu kan kaget ya. Kayak merasa kok jadi aku kayak gini gitu kan. Tiba-tiba banget Iya, gitu ya. tadinya mungkin merasa cantik gitu, terus tiba-tiba kayak gitu kan otomatis insecure-nya tuh yang parah banget. Yang benar-benar parah dan sampai dia tuh nggak mau kayak kumpul bareng teman-teman lagi. Yang tadinya ekstrovert jadi pendiam gitu. Terus kalau misalkan kumpul di suatu acara nih yang membutuhkan untuk foto bareng gitu-gitu, dia tuh sama sekali nggak mau lepas masker. Sampai segitunya. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar yang kayak malu. Sering kan curhat kayak gitu kayak ya aku malu nih kayak gini gitu. Udah sempet sih aku bilangin cuma tetap dari dianya sendiri emang insecure-nya udah parah banget gitu. Untuk sekarang gimana tuh Mbak orangnya? Untuk sekarang alhamdulillahnya udah lumayan ya, udah dari apa kayak breakout-nya juga udah nggak separah dulu jadi udah lebih percaya diri dan dia juga kayak sering dengar-dengar kayak mungkin dengerin podcast atau apapun yang mungkin memotivasi dia gitu. Jadi sekarang udah lebih mending gitu, nggak separah Better ya. dulu ya. Tapi dari insecure-nya temennya Mbak Dian itu, dia merasa insecure tapi dia mempunyai semangat untuk ini nggak upgrade. Maksudnya kayak aku harus gimana ya biar aku nggak insecure terus gitu. Iya, alhamdulillah punya. Cuma emang mungkin dulu masih susah ya karena kan namanya breakout kan ngatasinnya juga nggak secepat itu. nggak gampang. Nggak seinstan. Terus dari lingkungannya sendiri kayak tadi aku udah bilang kan faktor terbesar itu lingkungan. Jadi kayak kok kamu sekarang kayak gini sih? Banyak dari teman-teman dia atau lingkungan dia yang kayak gitu ya. Sampai kayak lingkungan keluarganya pun juga kayak gitu. Kayak tadinya kamu kayak gini, kok sekarang kamu kayak gini emang salah apa sih atau salah pakai produk apa gitu. Sampai kayak gitu. Jadi dia tuh makin kayak nggak ada dukungan gitu kan. Jadi makin parah. Ya, apa lingkungannya gampang mengejudge dia gitu. Kamu sekarang gendutan, kok kamu sekarang jerawatan gitu. Oke. Kalau dari Mbak Puspita pernah nemuin atau pernah ngerasain insecure yang berat banget gitu? Sampai ngedown mungkin? Iya. Pernah sih.
Karena kan Mungkin boleh diceritain. Kalau berkenan boleh Iya. diceritain, kalau enggak juga nggak apa-apa. pastinya ngelihat teman-teman kayak cantik banget gitu. Terus Oh iya. aku rasa gak cantik. Kenapa ngerasa nggak cantik sih? Kan kita semua punya porsinya masing-masing Iya. nggak sih? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Padahal cantik banget loh ya. Iya, padahal cakep banget loh, manis banget. Manis banget. Dilihat-lihat, aduh. Orang udah punya pacar loh dia. Oh, Berarti kan oh, terbukti. iya ya. Tapi dia tuh Iya, cantik kan. iya, benar. Atau mungkin Tapi dari faktor omongan-omongan orang lain bisa? Atau pernah diomongin? Ya pernah waktu ketemu saudara yang mungkin jarang ketemu ya. Mm-mm. Langsung bilang, kok kamu kayak gini. Dulu padahal ini loh gitu. Padahal lo kan gak ngerti proses gua gitu. Udah. Tiba-tiba ngejudge gitu. Dilihat. Kalau Mbak pernah insecure juga nggak? Pernah ngerasa insecure juga? Oh pasti, sering. Dari aku pribadi pun jujur aku suka ngeliat cewek cantik loh. Kayak ya Allah nih orang cakep banget. Makan apa ya? Minum apa ya? Pakai apa gitu. Tapi balik lagi kayak ya setiap orang punya porsinya masing-masing gitu. Kita nggak harus melulu memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Kita nggak harus secantik dia kok gitu. Kita nggak harus memenuhi standar orang lain gitu. Kalau misalnya kita cukup untuk diri kita sendiri, kita enough, kita bersyukur, itu lebih penting gak sih? Jauh lebih merasa bahagia juga. Kalau dari aku sendiri sih ya, kalau pernah ngerasa insecure itu ketika ngeliat teman-teman itu yang pinter-pinter public speaking. iya kan Oh ya. iya, Kayak betul. aku ngomongnya masih belibet nih. Iya. Terus dia kok pinter banget gitu ya. Terus aku di situ mulai mikir kayak kan dia pinternya mungkin di public speaking dan aku tuh mungkin pinternya itu bukan di public speaking. Kalau aku mau pinter public speaking ya mungkin aku harus belajar. Kita harus nge-upgrade diri kita sendiri buat bisa gitu kan. Dari aku sih itu aja sih mungkin ya. Menurut Mbak Dian dan Mbak Puspita, insecure tuh punya sisi positifnya nggak sih? Pasti punya. Apa? Kalau menurut aku ya itu kita jadi bisa lebih melihat potensi kita yang lain, nggak melulu tentang kekurangan terus. Oke. Kalau Mbak Dian? Iya, hampir sama sih. Jadi kayak kita menyadari, oh kita kurangnya di sini nih. Iya. Nah, kira-kira kita bisa nggak ya kekurangan itu kita manfaatkan atau kita perbaikin gitu. Atau mungkin memang itu udah nggak bisa dirubah dan mungkin kita harus cari kayak kelebihan kita yang lain gitu, kemampuan kita yang lain. Supaya kita bisa bersyukur sama diri sendiri. Ya, betul. Penting banget gak sih buat kita ngupgrade diri kita sendiri gitu, kayak biar rasa insecure itu sebenarnya itu nggak penting gitu ya. Kita terlalu overthinking aja sebenarnya. Iya, betul. Sisi positifnya menurut aku kayak kalau misalnya kita merasa insecure, kita bisa ini gak sih punya pikiran kayak oh aku harus bisa ini nih gitu, aku harus bisa upgrade, aku harus bisa. Tapi kalau misal itu dalam batas wajar ya. Kalau misal batasnya udah nggak wajar itu nggak baik juga. Terlalu memenuhi ekspektasi orang lain. Terus nanti kalau misal kita udah berusaha ternyata nggak kesampaian, itu malah lebih bahaya. Down. Terus juga orang downnya beda-beda ya, bisa sampai buruk sampai Sendiri. Iya, itu bisa ya. Dan insecure itu kan sering banget nimbulin sifat-sifat yang nggak terduga. Kayak jadi sombong kalau insecure berlebihan, jadi iri, dengki gitu kan. Pasti. Dari insecure sendiri, aku pernah nemuin orang yang insecure banget, terus tapi dia oportunis. Gitu loh, kayak dia dengan rasa insecure itu dia mengambil kesempatan ketika dia di gengnya ini, dia ngerasa insecure sama, misal aku ngerasa insecure sama Mbak Puspita nih. Mbak Puspita itu cantik banget. Yes. Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Nah, terus di geng-gengnya ini sebenarnya itu biasa aja. Tapi aku tuh ngerasa insecure banget gitu. Terus tiba-tiba Mbak Puspita itu udah pergi nih. Terus aku malah tiba-tiba, tahu gak sih Mbak Puspita tuh gini-gini. Kayak ngegosipin Mbak Puspita. Dan itu kayak aku dapat perhatian dari mereka gitu. Jadi rasa insecure itu jadi lama-kelamaan itu gak ada. Kalau misalnya Mbak Puspita nggak ada gitu. Jadi itu bisa dikatakan kayak oportunis gitu. Jadi
menyingkirkan orang lain Iya, gitu ya. iya, itu kan buruk banget gak sih? Iya. Kayak menceritakan kejelekan orang lain. Iya. Ngomong-ngomong tentang oportunis nih. Iya. Menurut Mbak Dian dan Mbak Puspita, oportunis itu apa sih? Menurut kalian pribadi? Dari Mbak Puspita mungkin. Dari Mbak Puspita mungkin boleh? Menurut aku orang yang memanfaatkan orang lain biar diri kita kelihatan gitu. Iya. Oh, oke. Kalau Mbak Dian gimana? Kalau Mbak Dian? Ya, sama sih kayak oportunis tuh kita memanfaatkan orang lain terus memanfaatkan kesempatan juga gitu. Untuk dirinya sendiri Iya, ya. untuk Iya. Iya. Dan oportunis itu bisa dikatakan gak ada sisi baiknya. Karena oportunis ngambil kesempatan orang lain gitu. Iya. Kan maksudnya untuk dirinya sendiri gitu ya. gak mikirin orang lain. Iya, nggak mikirin orang lain gitu. Dan Egois. tanpa disadari ketika orang oportunis itu pastinya mungkin bisa dapat karmanya tersendiri kali ya. Iya. Dan Hanya dia dan Tuhan yang tahu iya, ya. mungkin ya. Di kalangan mahasiswa ini sering banget ketemu sama orang oportunis nggak sih? Kayak masalah tugas kah? Mungkin ada orang yang oportunis yang tiba-tiba bilang, aku belum ngerjain tugas, tapi tiba-tiba udah ngumpulin duluan gitu. Nah, itu banyak sih Sering ya. ya. Sering. Mungkin bisa diceritain? Kalau boleh nggak ya diceritain ini? Pakai inisial aja. Iya, inisial aja. Kalau nggak usah sebut merek Iya, ya. nggak usah. Ada nih temanku kayak Si A nih. iya si A nih emang dia tuh lebih ke ambis gitu. Oh iya, Nah, iya. ambis, jadi ambisi dia tuh besar banget kayak untuk dapat nilai yang sempurna. Jadi dengan itu dia sering memanfaatkan temennya gitu. Nah, Oke, itu kayak misalkan kayak datang cuma butuhnya doang, kayak misalkan butuh apa gitu, butuh informasi apa, dia tuh kayak nyepam gitu. Tapi giliran dibutuhin, dia nggak mau bales, bantu. nggak mau bantu. Itu sering banget sih ditemuin Iya, ya. Iya, nggak cuma di dunia perkuliahan, mungkin di kalangan SMP, SMK, SMA juga banyak ya. Kalau Pasti. kalian pernah ketemu orang-orang oportunis bisa diceritain di komen gitu ya. Boleh. Dari Mbak Puspita mungkin pernah menemukan orang oportunis kah? Pasti pernah. Pernah. Apalagi di lingkungan mahasiswa yang ketemunya banyak orang. Iya. Lebih luas ya jangkauan. Sama sih kayak hampir mirip kayak ceritanya Bedian. Gitu. Kebanyakan. Atau mungkin nggak sadar kita pernah jadi pelaku oportunis, kan kita juga nggak tahu ya. Di mata orang lain kita juga oportunis. Iya, betul. Kadang nggak sadar nggak sih? Kan yang menilai diri kita kan orang lain. Iya, betul. Tapi ya berusaha semaksimal mungkin jangan sampai lah ya. Iya. Gitu. Karena itu pengaruhnya itu gede banget nggak sih? Kayak bikin negatif vibe buat orang-orang kayak jadi buruk gitu kan. Iya. Bahkan nanti kalau misal si temennya udah nyadar kalau misal dia dimanfaatin, dia nggak mau temenan lagi nih sama si oportunis ini gitu. Jadi nanti bisa dia kehilangan teman, dia nggak punya teman gitu. Iya. Untuk kalau aku minta saran nih dari Mbak Puspita sama Mbak Dian nih, kalau ketemu sama orang oportunis itu kita sebaiknya ngapain sih? Iya. Kita harus menyikapi kayak gimana gitu. Kalau aku mungkin karena tipikal yang to the point gitu ya. Aku mungkin langsung nyeletuk ya. Iya, langsung bilang aja ke orangnya ya, kayak kamu kok kayak gini ya ternyata gitu. Emang kenapa sih kamu kok bisa kayak gini gitu. Tapi kalau emang dianya udah kayak keras kepala ataupun nggak mau berubah ya udah tinggal dari kitanya sendiri kan. Kita juga nggak bisa mengatur dia kan, mengatur orang lain. Iya. Kita juga nggak bisa merubah orang lain. Jadi mungkin kita sikapin diri kita sendiri aja buat nyikapinya gimana. Lebih ke cut off sih kayak ya udah orang-orang jauhin negatif kayak orang-orang gitu ya. toksik seperti itu. Iya, betul. Kalau dari Mbak Puspita? Kalau dari aku karena aku nggak seberani Mbak Dian ya. Iya. Oh, ini dua sisi berbeda ya. Sefrit perbedaan. Iya. Beralon-alon ya. Kayak judul lagu. Atau mungkin Mbak Alia punya pengalaman? Udah kan tadi udah diceritain. Mungkin dari Andin pernah? Ceritain nggak ya? Boleh. Ada waktu itu temen aku. Ya kayak gitu memanfaatkan temennya gitu. Tapi dalam hal pertemanan sih. Terus waktu aku dan teman-teman yang lain sadar kayak kok dia kayak memanfaatkan kita ya gitu. Terus 1 kali 2 kali kita masih bisa ngomongin baik-baik nih.
kamu nggak boleh kayak gitu gitu. Tapi makin sini nggak bisa dibilangin, tetap aja keras kepala gitu gitu. Jadi kita nggak ada pilihan lain buat selain nge-cut off dia gitu. Ya udahlah, sampai sini aja temenannya gitu. Temenan tapi udah nggak deket gitu. Udahlah, udah punya batasan, udah tahu, cukup tahu Iya, gitu. cukup tahu Iya, kayak kayak judul judul lagu. lagu. Rizky Febian. Iya. Oke, nggak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol nih Iya. lama mengenai Nah, insecure dan insecure dan opportunis. opportunis. Dari Mbak Puspita dan Mbak Dian, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman nih, buat yang pernah ngerasain insecure atau ketemu sama orang oportunis itu bisa kasih pesan-pesan mungkin dari Mbak siapa dulu nih? Puspita dulu boleh. Mbak Puspita. Buat kalian yang mungkin ngerasa insecure, jangan ngerasa insecure, coba gali potensi yang ada di dalam diri dan perbaikin yang emang harus diperbaikin. Ya betul ya kata Mbak Puspita, kayak kita tuh nggak perlu merasa insecure, toh semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal kayak gimana kita menyikapinya aja Ya, gitu. betul. Toh kalau misalkan kita percaya dengan diri kita sendiri nih, nah otomatis bisa vibes kita atau pembawaan kita pastinya lebih pede, lebih terlihat bersinar gitu kan. Jadi intinya memanfaatkan aja kelebihan kita gitu, Betul. Dan potensi kita. juga jangan takut-takut untuk ngomong kalau ketemu sama orang oportunis ya. Iya. Kamu harus pandai-pandai untuk Jangan nggak enakan Iya. ya. Itu ya. Sering ketemu, Iya. sering kebanyakan ada tuh kayak gitu, nggak enak gitu. Jadinya dia selalu jadi korban terus dan menerus gitu. Oke guys, segitu aja podcast kita kali ini. Pesan dari aku, kalian harus lebih hati-hati dan waspada jika orang-orang di sekitar kalian itu apakah mereka oportunis atau tidak gitu ya Mbak Alia. harus pinter-pinter gitu ya. Iya, harus pinter-pinter milih gitu. Dan juga buat aku sih pesan dari aku kurang-kurangin rasa insecure karena itu nggak baik buat diri kita sendiri. Kita harus belajar buat menghargai diri kita sendiri, sayang sama diri kita sendiri. Karena apa, Mbak Andin? Karena kebahagiaan itu muncul dari diri sendiri dulu ya. Kita nggak bisa ngebuat kebahagiaan dari orang lain. Dari diri sendiri dulu nggak sih? Iya, yang Kalau pertama. dari diri sendiri kita nggak bahagia, ya gimana mau sama orang lain gitu. Terus juga kalau misalkan kita insecure yang berlebihan itu juga kayak membawa pengaruh buruk ke teman-teman atau ya intinya orang terdekat kita. Iya, Jadi betul. merasa risih juga ya. Iya, bener juga ya. Oke. Buat teman-teman jangan lupa like, Comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. dan tetap di Atma Mind in Your Mind. See you.